pada masa tahapan dan sebelum tahapan kampanye dan pasca tahapan kampanye pun itu menjadi salah satu faktor. Nah, setelah launching IKP, kami pun membuat himbauan sebetulnya. Sudah membuat himbauan. Setelah launching IKP itu langsung membuat himbauan. Membuat himbauan yang kita sampaikan kepada Pak PC waktu itu, kemudian kepada dinas terkait BPMPD ya kalau nggak salah. Bahkan kami telusuri pun sampai ke bawah. Surat dari kami itu sudah nyampe juga kepada kepala desa. Oh, sudah nyampe ya? Sudah nyampe sebetulnya di bulan Agustus. Di bulan Agustus. Sudah pada nyampe ke tingkat paling bawah yaitu di kepala desa. Betul, itu himbauan yang kami kirimkan ya. Nah, kemudian kemarin ada kejadian yang cukup viral. Ya, semua tahu, masyarakat Garut pun pasti mengetahuinya ya. Terjadi di 3 kecamatan kalau nggak salah. Meskipun modelnya berbeda. Ya. Ada di Malangbong, misalkan yang pertama di Malangbong yang pertama kali mencuat di desa Cikarang ya waktu itu karena ada kegiatan BIMTEK. Kemudian di dan tanda tangan Samarang itu di desa Samarang itu ada data lah ya seolah-olah data tim salah satu bakal calon, salah satu calon kalau sekarang salah satu calon berbasis TPS kalau dilihat dari datanya itu, tapi diketahui dan distempel oleh kepala desa. Nah, kemudian muncul lagi video yang viral itu ya. Video yang viral dan lebih banyak kepala desanya kan itu. Iya, 11 ya. 11 kepala desa. Nah, sehingga setelah kami mendapatkan informasi memang tidak ada laporan sih awalnya. Oh, tidak ada laporan ke teman-teman di kecamatan, panwasih kecamatan? Tidak ada. Setiap kegiatan tidak ada laporan, kemudian kami menindaklanjuti ketika mengetahui kejadian itu tidak ada laporan dari masyarakat atau dari siapapun, tapi tahu-tahunya ada informasi kepada kami. Masuk melalui pesan berantai. Nah, setelah itu kami tidak diam. Waktu itu langsung menginstruksikan kepada teman-teman kecamatan untuk melakukan penelusuran. Investigasi dan penelusuran. Nah, yang menjadi pertanyaan masyarakat lah, ini kan udah jelas. Kenapa sih dilakukan penelusuran? Kan itu yang menjadi pertanyaan publik. Nah, pertama, kenapa Bawaslu langkah pertama melakukan penelusuran dan investigasi? Pertama harus memastikan syarat formil dan material minimal gini aja lah. Kita pun tidak tahu siapa kepala desa itu, kepala desa mana, dan namanya siapa, itu kan harus kita pastikan dulu. Nah, salah satu tujuan melakukan penelusuran dan investigasi itu mencari identitas itu sebetulnya. Yang akurat ya? Yang akurat. Jangan sampai kita salah kepala desa mana, namanya siapa kan bahaya juga ya. Oh, jadi di dalam penyelusuran itu Ketua tanda kutip ya, apakah itu betul kepala desa yang melakukan salah satu dukungan ke beberapa kepala desa, 11 kepala desa yang melakukan dukungan ke salah satu pasangan calon? Hasil dari investigasi dan penelusuran Iya. Oh, itu kepala desa. Tapi tidak semua kepala desa kan? Tidak semua kepala desa. Di Bayongbong itu ada 11 kepala desa. Di Samarang itu udah mengakui yang menandatangani, betul dia mengakui menandatanganinya. Kemudian ketika yang di Malangbong pun dia hadir pada saat itu. Ini menarik Ketua. Saya juga sempat kaget ya. Kenapa kepala desa yang kemarin sempat viral videonya berani menyatakan dukungan? Karena saya yakin mereka tahu terkait tentang netralitas. Nah, Ketua, dari hasil penelusuran apa sih katanya Ketua? Karena beda-beda pola ya, beda-beda yang dilanggar atau kegiatannya ya. Misalnya, kalau yang di Malangbong, Malangbong itu penggunaan fasilitas negara ya. Fasilitas negara lah ya, fasilitas desa yang dilakukan GOR itu ya. Ketika hasilnya yang di Malangbong itu awal rencana kegiatan itu di GOR umum awalnya. Di GOR umum. Karena ada insiden lalu dipindahkan ke aula desa. Karena kegiatan harus terlaksana pada hari itu. Lalu bagaimana sampai terlaksana sistemnya, bagaimana, apakah langsung misalkan mengizinkan atau bagaimana sistem antara pihak desa pengelola GOR dengan timnya. Ternyata antara pengelola GOR dengan panitia itu ada kesepakatan uang sewa. Oh, jadi tim ses itu menyewa kepada desa untuk menggunakan fasilitas desa. Betul. Ada sewa ya. Ada sewa. Nah, kemudian kalau di Samarang kegiatannya justru belum.
Oh, belum dilakukan. Belum dilakukan. Tapi kenapa ada stempel dan tanda tangan kepala desa? Nah, ini salah satu yang cukup menarik ternyata ketika ini hasil investigasi kami. Ketika dimintai keterangan kepala desa, kenapa ini bisa ada stempel kepala desa? Jadi orang yang merekrut, tapi bukan. Jadi orang-orang yang didata itu bukan orang-orang yang direkrut oleh kepala desa, bukan ya. Yang oleh tim suksesnya sendiri. Nah, pertama formatnya yang sudah disiapkan itu seperti itu. Format yang sudah disiapkan oleh tim ses itu seperti yang disaksikan di viral itu. Betul. Jadi bukan format dibuat. Oh, bukan. Sama kepala desa bukan. Bahkan bukan oleh timnya lokal, bukan. Tim kabupaten. Informasinya formatnya seperti itu informasi. Oh, jadi format itu sudah disediakan oleh tim ses kabupaten? Informasinya begitu, hasil investigasi kami. Kemudian karena ini kan cerita belum kegiatan. Belum kegiatan kan. Ya. Kenapa sebagai tanda tangan? Hanya sekedar supaya pengajuan, kayak kira-kira pengajuan supaya kegiatan ini berjalan terlaksana, harus ada format seperti itu data-datanya. Oh, awalnya ya, supaya pengajuan tersebut di ACC mungkin. Betul. Nah, jadi memang belum terlaksana sampai hari ini. Belum ya. Belum. Terus yang 11 yang diduga 11 kepala desa yang menyatakan dukungan itu seperti apa hasil investigasi teman-teman Panwascam di Bayongbong? Nah, kalau yang di Bayongbong itu kebetulan kan Abdesi itu selalu ada kegiatan rutin ya, gak tahu mingguan atau kegiatan bulanan waktu itu. Di luar tim sukses? Di luar dulu, ini kegiatan Abdesi dulu. Oh, ini kegiatan Abdesi yang sudah kontinu lah ya? Sudah kontinu, jadi setelah itu kegiatan yang hadir pada saat itu informasinya dari 18 desa kan ya Bayongbong itu. Yang hadir itu sekitar 14 atau 16 desa waktu itu yang hadir, kepala desa yang hadir pada saat rakor Abdesi. Sebetulnya setelah itu udah selesai rapornya, rapornya sudah selesai dan kebetulan ada salah satu bakal calon wakil bupati yang ada kegiatan di sekitar sana. Oh, tidak disengaja? Tidak disengaja. Jadi setelah kegiatan Abdesi, rutinitas kegiatan Abdesi dilaksanakan selesai, tiba-tiba datang salah satu calon. Enggak, lagi sama-sama berkegiatan. Oh, sama dua kegiatan. Tapi tidak sama-sama tahu. Oh, iya. Jadi yang bakal calon ini tidak tahu bahwa ada kegiatan Abdesi pun sama tidak tahu. Tidak tahu ya. Itu. Tapi kenapa tiba-tiba ketemu? Nah, ketika sudah beres, sudah selesai, baru ada antara tim lah ya. Ini program kepala Abdesi kan, ada menyampaikan ada kegiatan lagi silaturahmi Abdesi. Nah, mintalah boleh gak misalkan silaturahmi awalnya. Dari siapa itu? Dari bakal calon. Dari bakal calon. Hanya sebatas silaturahmi. Jadi karena permintaannya silaturahmi diperbolehkan silaturahmi. Nah, setelah silaturahmi barulah bikin video deklarasi. Itu diarahkan apa kesadaran sendiri daripada kepala desa yang sempat viral itu di video? Kalau pengakuan kepala desa itu kalimatnya pun sama diarahkan. Diarahkan oleh pihak tim daripada pasangan calon. Betul. Tapi kenapa kepala desa, ketua, saya juga bingung ya. Saya yakin kepala desa di Kabupaten Garut mengerti dan paham tentang terkait regulasi pilkada. Betul. Mereka itu tidak boleh memihak ataupun harus netral. Betul. Tapi kenapa ketika mereka tahu bahwa ini di video dan mau mengatakan, ini menurut pandangan ketua seperti apa? Nah, sama, saya juga agak heran ya. Padahal kan pilkada, kalau saya mengingat ya, kepala desa yang sekarang itu kalau gak salah pada saat 2019 atau pilkada 2019 masih jadi kepala desa. Artinya sedangkan aturan pilkada tidak berubah. Iya. Dan mereka sudah pernah melakukan hal itu. Atau misalkan kepala desa itu tidak memahami aturan undang-undang pilkada, boleh lah. Tapi yang jadi persoalan kan ada di undang-undang desa pun. Iya. Di undang-undang desa pun sangat jelas bahwa kepala desa dilarang ikut berpolitik atau menjadi tim ses ya. Salah satu calon. Itu kan sangat jelas. Kalau memang tidak mau memahami atau kurang informasi tentang aturan pilkada, tapi kan di aturan desa ada sih. Iya. Waktu itu saya pernah ingat bahwa ada semacam fakta integritas yang dilakukan oleh ASN melalui PJ Bupati. Yang saya jadi aneh, pasti itu sudah disosialisasikan kepada camat. Dan camat juga pasti mensosialisasikan kepada para kepala desa. Tapi mereka kok tiba-tiba seperti yang tidak tahu, apa seakan-akan tidak tahu gitu loh. Dia mau aja
di foto ataupun di video dengan mengucapkan kalimat dukungan terang-terangan gitu Ketua. Bahkan mungkin itu di wilayah Pemda setempat ya, di wilayah Pemda pun sudah melakukan fakta integritas. Ya. Kami pun sama sebetulnya. Beberapa kali teman-teman kecamatan itu berkoordinasi dengan Prokopimcam, bahkan mengirim surat kepada kepala desa tentang mengingatkan bahwa kepala desa harus netral. Oh, sudah dilakukan sama Bawaslu ya? Sudah dilakukan. Sudah disosialisasikan. Betul, sudah. Berarti sudah selesai lah tugas Bawaslu untuk memberitahukan kepada kepala desa jangan ikut politik praktis, jangan mendukung. Betul. Oh. Nah, Ketua, kalau kita berandai-andai, kalau seandainya ini sudah menjadi tahapan dan menjadi penetapan, pasti ini dilakukan sanksinya oleh Bawaslu dan Gakumdu pasti ya. Betul. Apa mungkin yang akan dilakukan oleh Bawaslu dan Gakumdu ketika sudah terang-terangan nyata seperti ini? Saya coba berspek ke belakang. Ya. Ketika pemilu 2019. Pada saat pemilu 2019, Bawaslu pun sama menangani dugaan pelanggaran netralitas kepala desa. Oh, sudah pernah ya? Pernah. Bawaslu Garut itu pernah punya sukses histori terkait kepala desa sebetulnya. Oh, iya. Itu sama ditangani oleh Bawaslu dan Gakumdu. Pada waktu itu salah satu kepala desa di wilayah Banjarmasin. Ya. Itu kami proses sampai ke pengadilan. Sampai ke pengadilan? Betul. Dihukum? 2 bulan. 2 bulan? Didenda? Denda juga ya? Vonis 2 bulan waktu itu, vonisnya ya 2 bulan dan denda waktu itu. Dan denda ya. Ketua, kemarin kan Ketua Bawaslu sempat konferensi pers ya. Betul. Terkait dengan pernyataan sikap ya. Betul. Atau pernyataan yang dibutuhkan oleh publik yang ditunggu-tunggu. Kenapa Ketua Bawaslu memberikan rekomendasi kepada pejabat Bupati Kabupaten Garut untuk menindak secara administrasi. Dan Bawaslu hanya merekomkan bahwa ini jelas ada pelanggaran. Betul. Kenapa seperti itu Ketua? Karena gini, kalau dilihat dari undang-undang pilkada ya, undang-undang nomor 10 tahun 2016, jadi bahasanya itu di pasal 27 kalau nggak salah, 171 gitu ya. Itu menyatakan bahwa kepala desa, lurah atau sebutan lainnya tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan calon. Jadi bahasanya calon. Calon ya? Iya. Oh, bahasanya calon. Bahasanya calon. Nah, sedangkan posisi kemarin bukan calon. Belum jadi calon, belum ada penetapan calon. Belum ada penetapan ya. Iya, belum ada. Masih bakal calon. Masih bakal calon. Sehingga kami kalau hari ini baru full Bawaslu. Karena KPU kan sudah menetapkan ya. Betul. Bahwa di Kabupaten Garut yang kontestan itu 2 pasangan. Betul. Nah, kalau seandainya terjadinya hari ini, ya mungkin sudah lain ya. Sudah lain dan perlakuan penanganan akan beda. Pasti bakal beda. Tidak diserahkan ke pejabat bupati. Tidak akan diserahkan kepada pejabat bupati. Tapi langsung ditangani oleh Bawaslu dan Gakumdu. Ketua, ini sekedar mengingatkan saja ya. Barangkali mungkin ada kepala desa yang secara tidak sadar ya mendukung. Bukan berarti kepala desa tidak boleh mencoblos. Betul. Tapi dalam hal ini tidak boleh mendeklarasikan atau mendukung ataupun menjadi tim. Nah, mungkin ada wanti-wanti atau ada pesan dari Bawaslu sebagai wasit. Bawaslu kan wasit nih, garda terdepan untuk menegakkan bahwa pemilu itu harus demokratis, jujur dan adil. Nah, mungkin ada himbauan dari Bawaslu, walaupun sudah ya berulang-ulang kali. Silakan, Ketua. Ya, terima kasih. Saya mengimbau kepada kepala desa, ASN dan TNI Polri pun, saya berharap mari kita bersama-sama menjaga pilkada Kabupaten Garut ini sesuai dengan regulasi yang ada. Karena ada aturan yang dilarang yang harus netral, khususnya yang tadi, komponen yang tadi itu harus selalu dijaga untuk menjaga kondusivitas, menjadikan pilkada yang martabat, adil dan jurdil. Jurdil ya, dan demokrasi tetap terjaga.